Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Kisah Para Rasul pasal 11, teksnya ayat 19 sampai 30, dan sudah dibagi 4 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 19 sampai 21, orang-orang Yunani di Antioquia berbalik kepada Tuhan. Paragraf yang kedua ayat 22 sampai 24, Barnabas diutus ke Antioquia, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Paragraf yang ketiga ayat 25 sampai 26, Barnabas pergi ke Tarsus dan membawa Saulus ke Antioquia untuk melayani bersama-sama. Paragraf yang keempat ayat 27 sampai 30, jemaat Antioquia mengirim sumbangan untuk menolong jemaat Yerusalem sebab ditimpa kelaparan yang besar. Kesimpulan hari ini, setelah Stefanus martir, beberapa saudara sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Awalnya mereka memberitakan Injil hanya kepada orang Yahudi, namun beberapa orang juga memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani di Antioquia. Berita ini disampaikan kepada jemaat Yerusalem, lalu mereka mengutusnya Barnabas ke sana. Kemudian Barnabas memanggil Saulus dari Tarsus untuk menggembalakan jemaat bersama-sama dengan dia. Ketika mereka melayani bersama, jemaat itu berkembang dan menjadi disebut Kristen. Kemudian seorang nabi bernama Agabus mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar, dan hal itu terjadi. Pada saat itu, jemaat Antioquia mengumpulkan sumbangan dan mengirim kepada jemaat Yerusalem melalui Barnabas dan Saulus. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Tuhan izinkan bahwa orang-orang Yunani di Antioquia juga berbalik kepadanya. Kedua, Tuhan memberitakan akan ditimpa kelaparan besar melalui seorang yang mengatakan dalam kuasa Roh. Ajaran tentang manusianya, pertama, orang-orang yang tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus mati tiba sampai Antioquia dan memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Tetapi beberapa orang Siprus dan orang Kirene memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani di Antioquia, dan banyak orang percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kedua, Barnabas diutus ke Antioquia dan dia juga pergi ke Tarsus dan membawa Saulus ke Antioquia untuk melayani bersama-sama. Di Antioquia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ketiga, pada waktu datang beberapa nabi dari Yerusalem, Agabus bangkit dan mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar, dan hal ini terjadi sehingga jemaat Antioquia mengumpulkan sumbangan dan mengirim ke Yerusalem dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Aplikasi hari ini, pertama, dalam situasi apapun, dimanapun, tetap saksikan tentang Yesus. Memang sekarang terus sudah dituliskan, siapanya saksikan tentang Yesus? Mereka yang menyebarkan karena penganiayaan yang besar setelah mati Stefanus. Situasi pun jika tidak baik, dan tempat pun mereka tempat yang larinya. Nah, mereka tetap saksikan tentang Yesus. Kita juga harus begitu. Kedua, menjadi pelayan Tuhan yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Ya, hari ini sudah tulisannya Barnabasnya orang itu. Kita juga. Ketiga, usaha untuk kerjasama dengan kawan sekerja dalam Yesus. Siapapun dan dimanapun tidak bisa melayani sendirinya. Kita harus usahanya kerjasama dengan kawan. Harus mencarinya kawan yang baik. Keempat, siap sebelum tiba situasi yang buruk
dan menolong orang lain yang lebih sulit kondisinya. Memang timpa kelaparan besar itu bukan hanya sekalinya, sudah beberapa kalinya. Dan karena ada nubuat ini, orang Antiochianya memang sudah siap. Namun pada waktu itu mereka tetap usahanya menolong untuk orang yang lebih sulitnya di kota Yerusalem. Kita juga harus begitu. Jadi PR praktek hari ini, jangan melayani sendiri. Mencari kawan sekerja untuk melayani Tuhan. Dan mengumpulkan sumbangan sedikit pun tidak apa-apa. Namun langsung mengantar kepada orang yang sangat perlu bantuan itu. Pada waktu kita melayani begitu, bukan hanya pikir saja atau bukan hanya katakan saja. Kita harus percaya tentang Tuhan. Dan kita harus memberitakan tentang Yesus. Dan harus melakukannya sesuai dengan Yesus yang teladan itu. Pada waktu itu kita pun juga akan disebutkan seorang Kristen. Sampai itu kita harus usaha. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.